Oke, 15.30 ya, sesuai dengan jadwal kita. Seperti biasa sih kita memang selalu mencoba on time, terutama kalau narasumbernya udah ada kan gitu. Selamat sore Bapak Ibu sekalian, selamat datang di acara diskusi dengan judul diskusi Let's Talk About Palm Oil. Topik pada sore hari ini adalah kemitraan solusi pemberdayaan bagi petani sawit yang akan dibawakan oleh Mbak Uki dari Forstabi. Apa saja yang mari kita diskusikan bersama, pemikiran-pemikiran yang mungkin disampaikan oleh Mbak Uki nanti seperti apa, kita punya pemikiran seperti apa, mari kita saling berdiskusi bebas. Tadi seperti saya sudah sampaikan di WhatsApp, pesan WhatsApp terakhir, sesi ini kan sebenarnya juga Let's Talk About Palm Oil itu ciri khasnya adalah berlakunya Chatham House Rules. Chatham House Rules itu adalah kita bebas mengatakan sesuatunya pada siapapun dan bebas untuk dikutip tapi tidak menyebutkan nama. Ya, jadi nama kita tersembunyi di sana, tapi pemikiran kita bisa kita keluarkan. Kenapa begitu? Kalau nggak dikasih Chatham House Rules, malu-malu kita ngomong. Ya, kadang kita nggak mau mengkritisi orang, mengkritisi pemerintah lah atau siapapun karena kita takut nanti terkait dengan nama kita. Jadi ini di sini saya mencoba untuk membuat diskusi itu sedemikian rupa sehingga kita bisa lebih bebas untuk berbicara. Baik, saya nggak mau berpanjang-panjang ya. Lebih serunya nanti mungkin akan banyak diskusinya daripada saya pembukaan. Enggak. Jadi silakan Mbak Uki. Mbak Uki, saya naikin saja jadi co-host supaya bisa share screen. Ya, silakan Mbak. Kayak nggak bisa. Bentar, Pak. Udah, Oke. belum? Bisa. Ya, udah kan? Saya dikasih waktu berapa Pak ya? Berapa waktu? Ya, 15 menit. Oke. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore pada bapak-bapak semua dan ibu-ibu. Saya sebetulnya agak deg-degan pada hari ini karena akan berbagi dengan teman-teman senior. Supaya lebih ini gampang aja. Oke, baik bapak-bapak dan ibu-ibu sekalian, saya diminta Pak Togar untuk berbagi dengan bapak-bapak semua terkait dengan diskusi kita hari ini. Saya sebentar Pak ya. Oke. Terkait dengan kemitraan. Jadi perlu saya sampaikan sebetulnya saya tidak terlalu jagoan juga Pak, karena saya memang bekerja untuk petani swadaya saat sekarang ini, dan saya membantu teman-teman petani swadaya yang saat ini sudah bersertifikat RSPO, ISPO, dan ISCC untuk di Indonesia. Dan Fortasbi itu adalah Forum Petani Kelapa Sawit Berkelanjutan Indonesia, di mana dia didirikan pada 2014 lalu dengan beberapa teman-teman inisiator dari SPKS, terus kemudian Yayasan Setara, Sawit Wars, WWF, Yayasan Idombu, SNV, dan dua organisasi petani swadaya pada saat itu bersertifikat RSPO, dan satu dia ISPO dan RSPO. Dan sampai dengan sekarang ini kita memiliki anggota, sebetulnya ada sekitar 32 anggota. Memang kalau Fortasbi ini dia sebagai platform untuk petani swadaya, di mana kita bertanggung jawab atau kemudian memberikan layanan kepada anggota terkait dengan sustainability, praktek-praktek terbaik di lapangan dan juga di kelembagaan mereka. Dan kita juga membantu mereka untuk bagaimana berhubungan dengan perusahaan-perusahaan terdekat, terutama mill yang juga concern untuk sertifikasi, dan juga berhubungan dengan pasar. Karena di dalam skema RSPO itu ada sebetulnya petani swadaya dapat menjual kredit sertifikatnya ke pembeli secara langsung.
Ini anggota kita di Indonesia, jadi dari Sumatera Utara hingga Kalimantan Tengah, dengan anggota sekitar 7.325 petani dengan luasan hektar 17.000 hektar. Namun sampai dengan sekarang memang baru 29 grup yang bersertifikasi, baik itu RSPO, ada juga yang dia kombinasi antara RSPO dengan ISPO, dan ada juga satu lagi grup yang dia ISCC plus RSPO. Dan kalau kita lihat di sini sebenarnya ada di bawah itu Pak, yang jadi penjualan kredit sertifikasi untuk RSPO terutama, itu kita membantu teman-teman di dalam mendapatkan pembelian kredit itu sekitar 1,2 juta US untuk 1 tahun. Dengan hitungan sebetulnya adalah CS sertifikasi CPO bersertifikasi. Nah, saya mungkin cepat aja sebetulnya. Jadi karena saya diminta bicara tentang kemitraan. Jadi saya tidak terlalu bukan terlalu ahli sebetulnya bicara mengenai kemitraan, terutama plasma ya, yang terlalu, cuman saya ingin membawa satu pemikiran di mana kemitraan di masa depan yang ideal sebetulnya, karena saat sekarang ini ada ada pihak yang lain yang masuk di dalam rantai suplai yang memang selama ini terabaikan begitu ya, yaitu petani swadaya. Ini mungkin secara teorinya seperti ini, bahwa suatu kemitraan itu adalah suatu strategi bisnis yang dilakukan oleh dua belah pihak atau lebih dalam jangka waktu tertentu gitu ya, untuk meraih manfaat bersama. Dalam maksud adalah kemitraan itu sebetulnya adalah kegiatan kegotong royongan atau kerjasama dari berbagai pihak, baik secara individual atau kemudian secara kelompok. Jadi kalau kegotong royongan itu memang sebetulnya bergotong royong untuk mencapai tujuan yang diinginkan secara bersama. Kalau di dalam, mungkin ini yang ini ya, di dalam peraturan perundang-undangan terkait dengan kemitraan, tapi memang ini lebih kepada kemitraan pada plasma. Namun saya tidak bilang bahwa kemitraan pada plasma itu sebetulnya bermasalah atau punya persoalan. Memang banyak masalah di belakangnya, namun mari kita coba ambil sesuatu yang baik dari kemitraan tersebut, yang kemudian bisa kita teruskan untuk menjadi kemitraan yang dalam jangka panjang. Saya lanjut aja. Nah, ini yang mungkin kita lihat ya, jadi kemitraan plasma. Kalau kita lihat sebetulnya secara postur atau kemudian potret itu cukup baik gitu ya, cukup memberikan masa depan cerah kalau kita lihat di sini. Jadi di mana sebetulnya ada ada hubungan yang erat antara plasma dan perusahaan inti, dalam hal ini mungkin perusahaan besar seperti itu, dan plasma memberikan produknya atau menjual produknya ke perusahaan inti atau menyediakan suplainya ke perusahaan inti, dan perusahaan inti kemudian memberikan bantuan kepada mitra-mitranya, dalam hal ini adalah petani plasma, baik bimbingan teknis, terus kemudian teknologi, dan juga pembiayaan, pemasaran, dan penjaminan. Jadi kalau kita lihat secara detail sebetulnya secara konseptual, bahwa kemitraan ini sebenarnya bertujuan membawa petani plasma itu ke arah kesejahteraan. Jadi transfer teknologi juga terlihat di sini. Terus kemudian bimbingan, kapasitas, dan lain sebagainya. Jadi kalau kita lihat seperti itu. Namun memang kita akan lihat satu refleksi sebetulnya ya mengenai kemitraan yang saya sebutkan di atas tadi. Jadi saya kebetulan pernah di Jambi Pak, jadi pernah juga kemudian bersinggungan dengan teman-teman petani plasma, terutama di Kabupaten Merangin. Jadi kalau kita lihat bahwa tidak terjadi sebetulnya transfer pengetahuan. Jadi kalaupun terjadi, kadangkala itu hanya terbatas pada kegiatan-kegiatan budidaya, tidak transfer pengetahuan lebih dalam mengenai kelembagaan, terutama dalam hal ini adalah pengelolaan koperasi atau kelembagaan lainnya. Terus kemudian ini juga yang kita lihat adalah pelaksanaan kredit tidak sesuai dengan kesepakatan. Ini saya tidak membuat secara umum, tapi ada beberapa lokasi yang demikian. Terus kemudian juga beberapa lokasi yang lahan yang diterima petani itu tidak sesuai. Terus kemudian juga fungsi kontrolnya tidak jalan, dalam arti kontrol di mana bukan kontrol dalam arti bahwa perusahaan harus mengontrol, tapi bagaimana kemudian melakukan monitoring, terus kemudian mengevaluasi apakah kelembagaan petani itu baik, terus kemudian bagaimana budidayanya dan lain sebagainya.
Nah, juga ada misalnya konversi lahan yang terlambat, terus kemudian kita melihat bahwa petani itu hanya sebagai penyedia suplai saja, bukan mitra yang setara seperti itu. Dan tentu juga kita harus melihat bahwa merefleksikan petani plasma. Kita melihat bahwa sebenarnya petani plasma itu memang karena mereka tidak memiliki pengetahuan, mayoritas misalnya transmigrasi gitu ya, dipindahkan yang biasa bersawah, kemudian pindah ke Sumatera, lalu kemudian mereka menerima kebun. Jadi seperti gagap seperti itu ya. Nah itu juga menjadi salah satu situasi kemudian seperti tidak ada kesetaraan sebetulnya. Sementara pengetahuan perusahaan itu cukup tinggi dan transmigrasi itu jauh di bawahnya. Dan yang lain juga sebenarnya ini saya juga perkebunan dan kemitraan itu ada hal yang baru bagi petani, terutama transmigrasi dan juga masyarakat lokal. Dan juga partisipasinya lemah dalam pengelolaan kelembagaan. Jadi kadang-kadang memang juga ini menjadi refleksi juga bahwa petani itu ya yang penting beres begitu. Jadi mereka nggak mau pikir ribet. Pokoknya beres, saya percaya yang penting saya dapat uang. Jadi hal-hal itu sebetulnya yang juga menjadi masalah ketika kemudian proses kemitraan berjalan. Terus juga tergantung dengan inti, jadi sangat tergantung dengan perusahaannya. Jadi apa yang diberikan itu yang diterima, apa yang diberikan itu yang diterima. Kalau nggak diberikan mereka nggak minta. Jadi hal-hal itu yang terjadi di lapangan. Sehingga yang terjadi pada saat sekarang ini adalah dari semua hal itu kemudian terjadi ketika replanting gitu ya. Petani soya itu petani plasma itu yang dulu memang bermitra dengan perusahaan itu tidak memiliki sumber daya, modalnya nggak punya. Terus kemudian kapasitasnya, performa kelembagaan, mayoritas KUD-KUD itu sebetulnya kalau kita lihat gitu ya, yang eksplasma itu masuk ke dalam jeratan supplier atau kemudian kita sebut tengkulak dan lain sebagainya. Jadi hubungan di sini seperti asimetris, jadi tidak sama gitu ya. Terus kemudian itu kecenderungannya eksploitatif dan yang terjadi adalah involusi perkebunan di mana terjadi perubahan tetapi perubahannya ke arah kemunduran. Padahal sebetulnya kalau kita lihat tujuan kemitraan itu adalah mencapai tujuan bersama di mana kalau kemudian dalam sektor perkebunan tentu kesejahteraan untuk bersama. Nah, kalau kita lihat, saya tidak memandang bahwa kemitraan yang dulu itu sebetulnya bermasalah, tapi mari kita lakukan perbaikan-perbaikan. Nah, sekarang ada kemudian pelaku lain gitu ya, petani swadaya yang juga sebetulnya membutuhkan bimbingan dan di mana juga posisi dia mungkin lebih jauh duduk di belakang dibanding dengan petani plasma gitu ya. Saya tidak menyebutkan sebagai orang terbelakang, tidak. Jadi kalau dalam kelas itu mungkin petani swadaya itu duduk paling belakang gitu ya, susah melihat ke depan kayak gitu kan, terus susah takut bertanya begitu. Nah, kita tetap melihatnya bahwa kemitraan yang lalu itu sebetulnya adalah mari kita hal yang baik dan mari perbaiki. Tentu dengan saya tambahan di sini adalah pemberdayaan, peningkatan kapasitas terutama kelembagaan dan juga individu. Karena masalah yang terbesar pada petani swadaya dan juga petani lainnya adalah kelembagaan. Jadi tidak banyak orang yang mau bekerja untuk membantu petani dalam kelembagaan. Karena kenapa? Kalau kelembagaan petani itu menjadi baik, maka dia seperti memiliki bargaining posisi. Jadi itu kadang-kadang orang menghindari untuk melakukan itu. Saya berharap sebetulnya nanti mudah-mudahan kita kita berpikiran bahwa petani swadaya itu atau kemudian petani plasma yang pada saat sekarang ini harusnya sebetulnya adalah petani yang maju dan memiliki kelembagaan cukup baik. Nah, kalau kita lihat, jadi misalnya ada perusahaan seperti ya, terus kemudian ada petani plasma dan petani swadaya. Ya tentu kita harapkan sebetulnya adalah ada pemberdayaan, terus kemudian peningkatan kapasitas dan transfer teknologi. Sehingga petani juga kemudian memiliki kelembagaan yang kuat, terus kemudian teknologi dan produktivitas yang baik, mutu yang baik, dan tentu mensejahterakan petani dalam ketika kemudian produktivitas baik tentu akan impact terhadap pendapatan. Dan pada akhirnya kemudian petani juga akan menyediakan produk dan mutu yang baik pada perusahaan. Satu hal lagi yang akan mengikut adalah loyalitas petani. Terutama memang banyak diskusi-diskusi di lapangan ya. Ketika bicara tentang petani swadaya ada yang bilang bahwa petani swadaya itu nggak punya loyalitas gitu ya. Ketika diberi dukungan pelatihan, mereka tiba-tiba menghantar buahnya ke tempat yang lain.
Tapi bisa kemudian kita, memang ada yang terjadi seperti itu. Artinya yang harus dievaluasi adalah proses pendekatan yang kita lakukan, membangun trust kepada petani swadaya mungkin yang belum tepat yang dilakukan seperti itu. Sehingga ketika kemudian kita lakukan pemberdayaan, lalu ketika buahnya bagus, mereka pindah ke perusahaan-perusahaan yang memberikan harga lebih baik. Mungkin yang harus kita evaluasi bukan ini, tapi strategi pendekatan yang kita lakukan pada petani. Dan tentu misalnya juga perusahaan juga kemudian ada kenyamanan investasi, terus kemudian produksi dan yang baik dan branding tentu saja, dan kesejahteraan bersama. Nah, ini sebetulnya cita-cita dari kemitraan itu, di mana dia bergotong royong gitu ya, atau saya sebut bahwa antara petani dan perusahaan akan menjadi mitra aliansi strategis untuk tujuan bersama-sama itu kesejahteraan. Sebagaimana yang disebut saya yang pertama tadi tentang teorinya. Tentu dengan mengedepankan mengenai prinsip kemitraan, kesetaraan, keterbukaan, dan azas manfaat bersama. Nah, ini yang memang kita sebut sebagai, memang bukan ini hal baru ya, karena memang yang dulu itu sebetulnya sudah terrangkum di dalam model kemitraan, namun tidak berjalan dengan baik karena mungkin beberapa hal segala macam, karena memang ada jomplang antara pengetahuan petani dan kemudian si perusahaan juga kemudian tidak mau ambil pusing dengan petani. Ya kalau dia mau silahkan, kalau nggak mau ya silahkan aja, tidak terlibat seperti itu. Mungkin itu saya ringkas saja karena saya yakin bahwa bapak-bapak dan ibu-ibu punya pengetahuan yang cukup banyak, dan saya pasti juga akan belajar dari bapak-bapak dan ibu-ibu semua di pertemuan hari ini. Mungkin begitu saja Pak Togar. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Mbak Uki, terima kasih atas ininya, sharingnya. Kalau diingat dari sejarahnya, pengembangan kelapa sawit di Indonesia itu sebenarnya adalah dimulainya dengan yang besar-besaran ya, itu dimulai dengan sistem plasma, peer trans, peer bun, peer dan lain-lain, peer lock, itu masih banyak. Dan itu adalah sebenarnya keinginan dari pemerintah Indonesia pada waktu itu, Pak Presiden kita Soeharto, agar bangsa Indonesia bisa makan, bisa menggoreng. Simpelnya itu. Karena pada waktu itu disadari bahwa minyak kelapa tidak akan bisa mencukupi untuk kebutuhan goreng-menggoreng di Indonesia. Dan juga disadari juga bahwa ada yang namanya kelapa sawit yang mempunyai kemampuan untuk menggantikan minyak goreng tersebut. Yang kemudian terjadilah bleaching yang besar-besaran sehingga minyak goreng kita itu mendekati minyak kelapa warnanya. Jadi sejarahnya sebenarnya itu. Kenapa kita minyak goreng kita putih semua? Karena itu ingin mendekati warna minyak kelapa. Karena pada waktu itu minyak goreng sawit itu tidak diterima masyarakat karena dianggap minyaknya kotor, keruh, tidak menarik. Ya. Maka kemudian teknologi membantu untuk menyaringnya itu, memutihkannya itu, sehingga menjadi seperti yang sekarang. Nah, di situ jugalah terjadi pengembangan perkebunan kelapa sawit dimulai dengan di Riau. Ya. Di Riau, Jambi, Sumatera Selatan, kemudian Kalimantan, dan sampai kepada Irian, Arso, dan Pravi yang dibuka oleh PTP 2 waktu itu. Nah, ini polanya adalah waktu itu adalah peer trans, karena pada waktu itu juga Presiden Soeharto juga mengatakan bahwa Pulau Jawa itu terlalu penuh, sehingga perlu disebarkan penduduk kita ini. Nah, itu adalah kombinasi yang dahsyat kalau saya bilang, bahwa terjadilah pengembangan wilayah di seluruh Indonesia, dan orang menanam sawit, dan kemudian muncullah petani swadaya
Petani swadaya yang pertama adalah sebenarnya bukan petani, para asisten kebun, para manajer kebun yang ditempatkan di Riau, di Jambi, itu kemudian membeli lahan di sebelah dari kebun tersebut. Kebun yang sedang dia bangun, dia beli lahan di sebelahnya, dan dia tanam. Maaf, dia tanam juga pakai bibit yang harusnya ditanamnya di kebunnya sendiri. Bibit perusahaan itu kemudian ditanamnya untuk dirinya sendiri. Itu yang terjadi. Ya, mohon maaf kalau saya harus buka ini. Kenapa saya tahu? Karena pada waktu itulah orang tua saya yang ikut menelurkan, ya, membidani PIR, membidani pembukaan kebun di Riau, ya, di mana Presiden Soeharto pada waktu itu menawarkan kepada 4 konglomerat Indonesia untuk membuka sawit. Bukan menawarkan, nodong. Kalau saya boleh bilang, ditodong 4 orang ini supaya buka. Siapa? Astra tidak ngerti sawit, Salim tidak ngerti sawit, Sinarmas tidak ngerti sawit, RGM tidak ngerti sawit. Tapi mereka ditodong untuk membuka sawit. Supaya apa? Supaya program itu jalan. Ada yang bisa dimakan oleh penduduk Indonesia. Ya. Akhirnya mereka ya manggut saja, mengiyakan. Karena apa? Secara perekonomian, secara hitung-hitungan accounting, mereka itu dikasih gratis. Ya. Jadi kalau Bapak Ibu yang ada di Astra sekarang atau Salim atau di mana itu, kebun itu gratis. Kenapa saya bilang gratis? Ya. Grace period untuk membayar bunga itu 6 tahun. Ya. Bunganya 6%. Ya. Jadi kalau dihitung-hitung, saya pernah ngitung akhirnya kan, terus saya bilang sama orang tua saya, loh, ini kan nggak punya modal ya, nggak harus punya modal. Saya hitung harganya dan segala macam. Di tahun ke-6 itu sudah break even. Pada saat dia harus mulai membayar bunganya. Ya. Jadi break even di tahun ke-6. Jadi dia udah untung. Jadi gratis itu sebenarnya. Disitulah juga kemudian tumbuhlah kita kenal dengan petani plasma sekarang. Sayang Pak Setiono tidak bergabung hari ini dari aspek PIR, ya, Asosiasi Petani PIR. Ya memang kalau dilihat dari PIR Trans itu secara model mungkin pada pelaksanaan yang tahap kedua atau ketiga itu sudah melenceng. Tapi saya yakin tahap pertama di mana itu PTP Nusantara, PTP 5 sekarang, ya, dan yang grup 4 ini masih oke. Yang baru-baru ya, di tahap berikutnya itu yang mungkin akan bisa bermasalah sekarang. Ya, karena seperti tadi Mbak Ugi bilang di Jambi atau di mana, ya, kalau dilihat dari perusahaannya mungkin mereka tidak, saya nggak tahu ya, mungkin tidak termasuk dalam kelompok 4 ini. Karena memang disitulah terjadi di tahap kedua, ketiga, tahap ketiga, keempat. Disitulah mulai terjadi permasalahan dalam hal kemitraan yang sudah melenceng. Ya. Kemudian muncullah KKPA dan lain-lain. Itu mungkin tambahan pengantar dari saya. Apa yang saya tahu, saya coba share. Ya. Silahkan kalau ada yang ingin menanggapin, boleh raise hand atau dari bapak-bapak dari Pemda yang ingin berkomentar. Hari ini kita bergabung sama kita itu dari pesisir selatan Sumatera Barat, dari Labusel, ada dari harusnya dari Sanggau, dan beberapa Disbun atau Dinas Perkebunan Hortikultura atau apapun namanya itu yang menangani sawit dan sawit rakyat.